Paman Xiang. Ayah, Hari ini adalah Hersti Pedang Ling Xiao dihancurkan. Saudara Chang Jian, kau Peng dan aku telah berada di bawah perawatanmu selama 10 tahun. Sekarang, aku menawarkan pedang ini untuk membalas kebaikan selama 10 tahun. Tidak tahu diri. Keturunan Chang Jian hanya menarik pedang sekali seumur hidup. Memang sesuai dengan reputasinya. Guru, kau luar biasa. kakek Jian, kau luar biasa. Fang, keturunan Chang Jian kita hanya menempa satu pedang seumur hidup. Ketika pedang ditarik, dunia berlutut. Namun kau harus ingat, seseorang hanya bisa menarik pedang sekali dalam hidup ini. Kecuali untuk cinta sejati di hatimu, jangan pernah menariknya dengan sembrono. Oh, Guru, mentoring. Baik. Baik. Guru, Kakek Jian, Guru. Fang, keturunan Chang Jian kita, kecuali leluhur seperguruan yang mendirikan sekte dengan 3 pedang, menyembunyikan pedang mereka seumur hidup. Menarik pedang berarti kematian. Fang, bakatmu tidak tertandingi. Aku berharap kau bisa mencapai tingkat leluhur seperguruan. Namun, kau harus ingat, kecuali benar-benar diperlukan, jangan menariknya. Guru. Guru. Jiang Feng, Lin, Beraninya kau, Jiang Feng. Kau hanya seorang pengasah pedang rendahan. Beraninya kau menyapa pemimpin sekte seperti itu. Xiaoran, tidak ya, Pan Yibi. Biarkan dia. Nona, ayahmu telah meninggal. Sekarang kau ketua sekte. Bagaimana kau bisa sama seperti dulu? Jiang Feng, berapa lama kau akan tinggal di ruangan kecil ini? Kakek Jian telah pergi selama 10 tahun. Dalam 10 tahun ini, kau tidak melakukan apa-apa selain mengasah pedang. Ayah berkata, bakat pedangmu jauh melampaui milikku. Mengapa kau masih menjaga pedang rusakmu? Mau sampai kapan? kau datang hanya untuk mengatakan ini. Aku hanya tidak ingin melihatmu sia-sia seperti ini. Beberapa orang bermalas-malasan di sekte pedang Ling Xiao kita tidak melakukan apa-apa. Hidup bergantung pada kita selama 10 tahun. Dan yang tidak punya malu. Hei, Jiang Feng, kau dan pedang rusakmu bisa menghabiskan hidup bersama.
pedang rusak. Pengerasan selesai. Kembali dan istirahat. Satu-satunya pewaris garis keturunan Changjian. Ternyata cuma pecundang yang bahkan tidak mengerti ilmu pedang. Konyol. Nona jangan-jangan hanya datang untuk mengejek aku. Kau tidak takut? Mengapa aku harus takut? Kesatria Jinyi, Biro Pengawas Utara, Nona Wei Qing. Aku rasa bakal tidak mentasin kesalahan apapun untuk Nona bunuh aku. Apa tujuan kunjunganmu hari ini? Nah, aku dengar kau belum meninggalkan ruang tempa besi selama 10 tahun. Tidak disangka, informasimu cukup cepat. Silakan. Nona Wei, apa yang membawamu ke sini? Begitu larut malam. Aku sudah lama mendengar tentang keturunan Changjian kalian. Mengabdikan hidup untuk menyembunyikan pedang. Hanya menarik pedang untuk orang tercinta. Dulu, gurumu menyembunyikan pedangnya selama 10 tahun, lalu menumbangkan Raja Liang Utara. Dengan demikian terkenal di seluruh dunia persilatan. Sekarang, lihat dirimu. Kau mempermalukan gurumu. Semeshing yang berbakat di keturunan Changjian mengasah selama sehari untuk menyamai pelatihan 10 tahun orang lain. Kau sudah mengasah selama 10 tahun, tapi tidak bisa menahan pedang. Nona Wei, apa yang ingin kau katakan? Gurumu memberiku pedang Qing Hong, membantuku menjadi kesatria. Aku datang hari ini untuk membalas budi. Karma di masa lalu telah dilupkan. Tidak perlu. Bagaimana jika aku bilang, ini melibatkan sekte Xiaoyao punya adik seperguruanmu. Apakah kau yakin tidak akan mendengarkan? Bicaralah. Raja Liang Utara dibunuh oleh sekte Xiaoyao. Sejak itu, rumor menyebar di Liang Utara tentang manual pedang tertinggi di sekte Xiaoyao. Sisa-sisa raja menyewa sekte Tianxi untuk menghancurkan sekte pedang Ling Xiao dan mendapatkan manualnya. Aku mendengar kamu melarikan diri untuk menyelamatkan nyawamu. Berita ini penting bagi aku. Pedang ini ambillah sebagai hadiah terima kasih. Pedang bekarat. Kau hanya asal mengasah dan kau menyebutnya hadiah? Aku memiliki pedang Qing Hong dari gurumu. Apa gunanya pedang rusakmu? Ambillah, mungkin membantu. Kau tidak pergi. Hanya sekte Tianxi. Mengapa aku harus pergi? Berlagak. Kau akan takut ketika kematian datang. Berita buruk, kakak seperguruan Jiang. Terjadi masalah besar. Ada apa? Pemimpin sekte dia Ling, bagaimana dengannya? berencana membubarkan sekte pedang Ling Xiao. Hari ini aku menerima kabar bahwa sekte Tianxi telah mengeluarkan perintah pembunuhan terhadap kami. Sekte Tianxi, sekte jahat teratas di wilayah utara. Bagaimana mereka bisa menarget kami? Aku juga tidak tahu. Tetapi aku tahu bahwa sekte pedang Ling Xiao pasti bukan tandingan mereka. Kalian tinggal di sekte pedang Ling Xiaoku. Untuk waktu singkat, 1 atau 2 tahun, atau lama, 7 atau 8 tahun. Hari ini sekte pedang Ling Xiaoku menghadapi bencana ini. Aku tidak ingin membebani kalian. Emas dan perhiasan ini kubagikan kepada semua orang. Turun gunung dan mencari cara hidup lain. Ketua sekte, bagaimana denganmu? Sekte pedang Ling Xiao adalah rumah aku. Bahkan jika aku mati, aku akan tinggal di sekte pedang Ling Xiao. Ketua sekte, dulu aku terdampar di perbatasan utara. Ketua sekte lama yang menampung aku. Hari ini sekte pedang Ling Xiao dalam kesulitan. Bagaimana aku bisa menjadi pembelot? Aku tahu murid dari sekte pedang bersumpah menjaga sekte sampai mati. Kami juga tidak akan pergi. Bersumpah menjaga sekte sampai mati. Jaga sekte sampai mati. Jiang Feng,
Bagaimana denganmu? Seumur hidupnya, tetua Changian hidup penuh legenda. Bagaimana dia bisa menghasilkan orang tidak berguna seperti Jiang Feng? Membiarkannya tinggal di sekte pedang Ling Xiao. Bukan kami itu menunggu kematian? Baiklah, aku memaklumi menulatkan hidupnya. Itu juga dianggap sebagai membalas kebaikan tetua Changian. Sembunyi. Feng Xiangxi, Adi Manwi sedih. Jiang Feng, bagaimana denganmu? Kalian bukan tandingan sekte Tianxi. Jiang Feng, apakah kau bahkan manusia? Jiang Feng, apakah kau masih manusia? Dasar tidak tahu terima kasih. Di sekte pedang Ling Xiao kau telah menjadi parasit selama 20 tahun. Sekarang sekte menghadapi bencana, kau malah mengambil uang dan ingin kabur? Benar. Namun sebelumnya, ketua sekte memperlakukanmu dengan baik. Tidak bisa menyalahkannya. Pecundang seperti dia ini, jika dia tinggal, dia hanya akan menghambat kita. Namun uang ini kau tidak pantas untuk mengambilnya. Kau bukan tandingan untuk sekte Tianxi. Pedangku hampir selesai diasah. Aku butuh uang untuk bersiap menyerang. Apa hubungannya dengan kau mengasah pedangmu? Maksudmu Zestap, jika kau mengasah pedangmu, kau bisa menghadapi sekte Tianxi. Mimpi di siang bolong? Siapa yang kau coba tipu? Dasar pecundang, hanya ingin mengambil uang dan kabur. Jiang Feng, jika engkau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi kau tidak perlu mengatakan alasan yang lemah seperti itu. Sudah kukatakan sejak dulu Jiang Feng adalah pengkhianat yang tidak bisa dijinakkan. Seperti sampah ini, dia seharusnya sudah dihukum mati lama. Lupakan saja. Masing-masing punya jalannya sendiri. Jiang Feng, kau pergilah. Berhenti. Shuehe. Seseorang dari alam misterius tingkat atas bisa melawan Shuehe dari alam bumi. Seperti yang diharapkan dari jenius Biro Pengawas. Sayang sekali, kau belum menembus ke alam bumi. Kultivasimu bahkan tidak sebaik dua bawahanku. Mengapa mencoba menghentikan yang tidak bisa dihentikan? Ketua Changjian menyelamatkan nyawaku. Keturunannya, aku dan Wei Qing akan melindunginya. Jika nyawaku berakhir di sini, aku tidak menyesal. Qing Hong, ini mungkin terakhir kalinya kita bertarung bersama. Berani kau menghunus pedang di hadapanku? Keberanian yang patut dikagumi. Matilah. Alam langit. 4 alam, langit, bumi, misterius, kuning. Ternyata kau berada di puncak nirvana, alam langit. Dasar semut. Shuehe, aku serahkan padamu. Hahaha, aku paling suka jenius sepertimu mati di tanganku. Ku harap pedang ini bisa digunakan sekali. Niat pedang yang begitu kuat. Itulah pedang itu. Sudah memakainya secepat ini. Kau memberiku besi rongsokan? Hanya engkau yang bisa memikirkannya. Ambillah.
mahir begini. Menarik. Apakah pedang itu? Sayang sekali. Penggunanya hanya pecundang. Zhang Feng, mengapa kau belum pergi? Ling, ada sesuatu? Sekte Tianxi hampir tiba. Jika kau tinggal di sekte pedang Lingxiao, kau akan dalam bahaya. Pergi sekarang. Aku bilang kalian bukan tandingan untuk sekte Tianxi. Mengapa kau masih berakting? Kami bukan tandingan untuk sekte Tianxi. Kau terus mengingatkan kami. Kami bukan. Apakah kau pikir kau bisa? Zhang Feng, berhenti bersikeras lagi. Sekarang semuanya berbeda. Sekte Tianxi kuat. Kami tidak bisa melindungimu. Jika kau tidak pergi, kau akan mati. Jika aku pergi, bagaimana denganmu? Sekte pedang Lingxiao ditinggalkan oleh ayahku. Sekte dan aku berdiri bersama. Jika sekte jatuh, aku jatuh. Mengerti. Kau sangat keras kepala. Ketua sekte datang memintamu pergi, dan kau masih bersikap sombong. Zhang Feng, ada apa denganmu sekarang? Sejak guru meninggal, kau seperti kerasukan setiap hari, mengasah pedang sepanjang hari. Mengapa kau melakukan ini? Aku akan melindungi sekte pedang Lingxiao. Kau juga akan kulindungi. Kau sendiri? Kau bahkan tidak bisa mengasah pedang yang layak. Apa yang akan kau gunakan untuk melindungi? Mulutmu yang keras? Ternyata kalian bersembunyi di sini. Sekte Tianxi. Mengapa kalian menyulitkan sekte pedang Lingxiao kami? Mengganggu? Kami juga tidak ingin menyulitkan kalian. Jadi serahkan pedang yang tetua Changjian, tinggalkan di sekte. Pedang Lingxiao kalian, dan kami akan pergi. Segera. Pedang apa? Dia tidak pernah memberikan pedang kepada kami. Dia tidak meninggalkannya untuk kalian. Jangan. Feng Qiangxi, kau... Nona, aku tidak bercanda denganmu. Tidak serahkan juga boleh. Aku akan membunuh kalian semua. Aku akan mencarinya sendiri. Ketua sekte, kami bersumpah untuk mempertahankan sekte pedang Lingxiao sampai mati. Pertahankan sekte pedang Lingxiao sampai mati. Betapa mengharukan kalian kalian. Kau apanya? Namaku Feng Qiangxi. Feng Qiangxi, puncak dunia fana di wilayah utara. Raja terkuat. Baguslah kalau kalian tahu. Apakah kalian benar-benar berpikir jumlah penting? Kalian semua seperti semut bagiku. Ada pengasah pedang tidak berguna lain di sini. Dia hanya seorang pengasah pedang. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Lepaskan dia. Pedang ini ditempa olehmu, kan? Yang kalau keluar pada Wei Qing. Kalian tebaklah. Wei. Cepat, bawa dia keluar. Dia membunuh 13 muridku dan 1 pengawal. Semua berkat pedang ini. Katakan, apakah ini milikmu? Lalu bagaimana jika iya? Apa latar belakangmu? Hanya pengasah pedang sekte pedang Lingxiao bisa mengasah pedang sebaik ini. Memang benar, Tetua Changjian meninggalkan pedang berharga di sekte Lingxiao. Aku akan mengatakannya lagi. Pedang Tetua Changjian ada di mana? Sekte Lingxiao tidak punya pedang yang kau sebut. Benar. Bahkan jika ada, kami tidak akan memberikannya kepada sampah seperti itu. Cari mati. Feng Qiangxi, kau sebagai kultivator alam langit yang terhormat puncak dunia fana, apa hebatnya kau membantai junior? Apa yang kau katakan juga masuk akal. Aku sudah lama mendengar teknik pedang sekte pedang Lingxiao-mu bagus.
Aku sudah lama ingin melihatnya. Ayo, bertarung dengan bawahanku. Ya, jika kau menang, aku akan pertimbangkan membiarkanmu pergi. Tepati janji, aku akan pergi. Kakak seperguruan, bahkan jika kau kalahkan dia tidak akan membiarkan kita pergi. Hahaha, pintar. Namun, apakah kau punya pilihan? Jika aku menang, harapan tipis masih ada. Lebih baik daripada menyaksikan rekan murid terbunuh. Sekte Pedang Ling Xiao Chen Wen menerima tantangan. Sekte Pedang Ling Xiao Chen Wen menerima tantangan. Kakak seperguruan, kau baik-baik saja. Kalian kalah. Sekarang cepat serahkan pedangnya. Kalau tidak, aku tidak akan keberatan untuk menghancurkan Sekte Pedang Ling Xiao. Feng Chengxi, aku akan mengatakannya lagi. Sekte Pedang Ling Xiao kami tidak pernah memiliki pedang tiada tanding yang kau sebutkan itu. Masih berpura-pura bodoh? Maka aku akan membunuh murid-murid seperguruanmu satu persatu. Dan lihat apakah kau bisa ingat. Beraninya kau. Tunggu. Jika adalah satu-satunya murid ketua Changjian, dan kami tidak tahu tentang pedang itu. Tetapi itu bukan berarti dia tidak tahu. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal di Sekte Pedang Ling Xiao kami selama 20 tahun. Xiaoran, mengapa kau menarik Zhang Feng ke dalam ini? Ketua Sekte. Sekarang satu-satunya yang bisa tahu rahasia tetua Changjian adalah dia. Aku melakukan ini semua kebaikan Sekte kita. Apakah kau benar-benar ingin melihat Sekte Pedang Ling Xiao kita hancur? Oh, jadi kau adalah murid tetua Changjian. Lalu apa? Hahaha. Aku tidak pernah menduga. Dulu, tetua Changjian, seorang kesatria bela diri, ternyata memiliki murid pengasah pedang yang tidak berguna seperti ini. Pedang ini, kau pasti telah mengasahnya untuk waktu yang lama. Namun, di depanku, ini hanya sepotong besi tua. Bicara, di mana pedang gurumu? Tidak mau bicara? Feng Chengxi, pertandingan antara dua sekte kita belum selesai. Apa? Kau masih ingin bertarung? Apakah ada orang lain dari pihakmu? Aku akan bertarung. Dia bilang kau mengasah pedang ini lama sekali, tetapi aku tahu dengan baik bahwa itu hanya diasah sebentar. Tei berniat pedangnya mengerikan. Zhang Feng, berapa kuat kau sebenarnya? Ketua Sekte. Pengawal Feng Chengxi lebih kuat dari alam bumi. Bahkan aku pun bukan tandingan mereka. Ketua Sekte Shang pasti kalah. Apakah kau belum akan bertindak? Ling telah begitu baik padamu. Apakah engkau benar-benar akan menjadi tidak berperasaan dan tidak tahu terima kasih? Menyaksikannya mati? Nona Wei, percuma bicara lebih banyak pada pecundang seperti itu. Ketua Sekte telah begitu baik padanya, tetapi dia bahkan tidak berani berkata sepatah kata pun. Ketua Sekte? Aduh, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kau tidak punya seni bela diri. Pergi sekarang. Kau bukan tandingan mereka. Dasar nakal. Akhirnya bertindak. Murid tetua Changjian yang tidak berguna. Memang lucu. Xuan Ming. Aku izinkan kau bermain dengannya sebentar. Jangan bunuh dia. Baik. Zhang Feng pergi sekarang. Kau sama sekali bukan tandingan mereka. Keturunan Changjian menghabiskan seumur hidup mengasah pedang untuk melindungi satu orang.
Orang yang ingin kulindungi adalah kau. Kakak Zhang Feng. Seorang pecundang berani bicara tentang perlindungan. Kukatakan padamu, kau tidak bisa melindungi apapun hari ini. Zhang Feng, apa yang kau pura-pura? Kembali ke sini sekarang. Zhang Feng, aku tidak tahu apa yang kau pura-pura. Apakah kau punya kemampuan itu? Kau punya energi untuk usaha superficial? Lebih baik kau cepat dan serahkan pedang suci gurumu. Ya, serahkan saja pedangnya. Kakak Peng, aku tahu hatimu, tetapi engkau bukan tandingan mereka. Zhang Feng, kan? Bahkan orang yang kau lindungi tidak percaya padamu. Bagaimana kalau begini? Kau tunduk padaku dan tempa pedang untukku. Lalu, serahkan pedang tetua Changjian. Mungkin aku akan baik hati. Jika tidak, aku akan membantai semuanya. Siapa yang masih bisa kau lindungi? Feng Qianxi, kau ingin pedang yang ditinggalkan guruku. Aku tahu di mana itu. Apa? Di mana? Katakan padaku cepat. Jika kau katakan padaku, aku akan membiarkan kau hidup. Akulah pedangnya. Akulah pedangnya. Keturunan Changjian menyembunyikan pedang seumur hidup. Mereka tertutup. Sepertinya juga bukan seperti itu. Bukankah kau ini penuh dengan omong kosong? Apakah kau mengatakan bahwa pedang patah yang kupatahkan adalah pedang ilahi yang kucari? Sekte Changjian menyembunyikan pedang selama 10 tahun. Dan kau menghasilkan sampah ini. Wei Qing, bawa pedangku ke sini. Pedang rongsokan itu? Itulah pedangnya. Berikan padaku. Pedang berkarat. Zhang Feng, kau mempermainkanku seperti orang bodoh. Berani-beraninya membodohiku dengan pedang berkarat. Karena kau tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Nanti ketika kuhancurkan sekte pedang Ling Xiao, pada saat itu aku akan mengobrak-abrik tempat ini. Aku masih bisa menemukan apa yang kuinginkan. Xuan Ming, serang! Mabuk akan melihat bayangan pedang. Jiwa pahlawan mengembara bebas. Bagaimana mungkin? Kau sembunyikan pedang karat ini. Sekte pedang Ling Xiao, aku lindungi. Hahaha. Hanya kau? Jangan lupa, kau tidak punya kemampuan bela diri. Ya, Tetua Changjian menewaskan Raja Liang Utara dengan satu pedang dulu. Selain menyembunyikan pedang, dia sendiri adalah pendekar terkenal di dunia persilatan. Sedangkan kau hanya seorang penempa besi. Bisa atau tidak? Coba saja dulu. Keras kepala dan tidak mau menyerah. Xuan Ming. Zhang Feng, kau... Jangan khawatir. Mundur. Masih bermesraan, cari mati. Aku tidak percaya betapa hebatnya garis keturunan Changjian. Kau, orang tidak berbakat tanpa kultivasi. Bagaimana bisa mengalahkanku? Saat pedang di tanganku cukup tajam, apa kultivasiku masih penting? Aku akan lihat sendiri betapa tajamnya pedangmu. Baiklah, pedang yang bagus.
menang. Sudah menang. Pecundang. Kami menang. Kau bilang jika kami menang, kau akan membiarkan kami pergi. Hahaha. Aku memang bilang aku akan mempertimbangkan menyelamatkanmu. Sekarang aku sudah memutuskan. Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan selamat. Beberapa dari kalian pergi jaga sektor dulu. Kakak seperguruan Jiang. Pergi cepat. Ikuti. Feng Qiangxi, aku menyarankanmu untuk menyuruh orang-orangmu mundur lebih awal. Next Oidek, pedang itu buta. Chang Feng, aku menarik kembali apa yang kukatakan yang memanggilmu pengecut. Aku tidak menyangka kau menguasai teknik Changjian sampai level ini. Namun, apa gunanya garis keturunan Changjianmu? Menggunakan darah kehidupan untuk memelihara pedang kehidupan. Pedang utuh, orang hidup. Pedang patah, orang mati. Hahaha. Selain itu, setiap kali kau menggunakan pedang kehidupan, kau kehilangan darah kehidupan, kan? Bagaimana kau tahu? Raja Liang Utara mati di tangan tetua Changjian. Secara alami, banyak orang akan menganalisis kelemahan garis keturunan Changjianmu. Lagi pula, mereka tidak ingin mati di bawah pedangmu. Biar ku tebak, tetua Changjian membunuh Raja Liang Utara. Menggunakan hunusan ketiga pedang kehidupannya. Sementara kau juga hanya bisa menggunakan 3 jurus. Kan? Seperti yang kuduga, tebakanku benar. Kau hanya bisa menggunakan 3 jurus. Kau baru saja menggunakan 1 jurus. Masih ada 2 tersisa. Setelah menggunakan 2 jurus, kau akan mati. Aku akan melihat apa yang akan kau lakukan. Jiang Feng, apa yang dia katakan benar? Yang dia katakan adalah benar. Menurut pemahaman Biro Pengawas tentang garis keturunan Changjian, itu pada dasarnya sama dengan apa yang dia katakan. Jiang Feng, setelah kau menggunakan 3 jurus, kau akan mati. Cepat berhenti. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Kau akan mati. Jiang Feng, aku sudah membaris tahu Biro Pengawas. Mereka akan mengirim orang segera. Pada saat itu, Sekte Tianxi tidak akan berani menyerangmu di hadapan pengadilan. Aku menghargai niat baik kalian. Karena orang aku tak boleh kira akan membiarkan kamu mencapai keinginanku. Seumur hidup mengasah pedang, tetapi hanya bisa menggunakan 3 jurus. Garis keturunan Changjianmu benar-benar menyedihkan. Menghabiskan bertahun-tahun mengasah pedang. Dan disebut tidak berguna selama bertahun-tahun. Apakah itu layak? Aku menyembunyikan pedang untuk orang yang kucintai. Apa yang tidak layak? Jiang Feng. Hahaha. Setelah 3 jurus, kau akan mati. Mereka juga tidak akan mengingatmu. Orang yang kau cintai akan menikah dengan orang lain. Hal seperti itu, apakah itu bermakna? Lebih baik kau tunduk padaku dan membantuku menemukan pedang ilahi. Kekayaan dan wanita di dunia fana bisa dijangkau dengan mudah. Baiklah, keras kepala dan tidak menyerah. Aku justru ingin melihat 2 jurus terakhirmu, apakah bisa diterima olehku, seorang dari puncak alam langit di dunia fana. Alam langit, puncak dunia fana. Itu dia. Dalam sekejap, aku kehilangan kemampuan untuk melawan. Aduh! Kultivasi bela diri dibagi menjadi 4 tahap. Langit, bumi, misterius, dan kuning. Jurang antara setiap tahap, seluas langit dan bumi. Untuk tahap misterius dan kuning, bisa menjadi kesatria besar. Setelah memasuki alam bumi, seseorang bisa mendirikan sekte. Mengenai alam langit, seluruh wilayah utara tidak memiliki lebih dari segelintir master alam langit. Dan adalah puncak sejati di dunia fana. Sedangkan alam langit, masih ada pepatah lain, yaitu Di bawah si alam langit, sewer adalah semut. Oh, Raja Liang Utara ada di alam apa? tentu saja alam langit. Dan itu adalah puncak alam langit. Bahkan mungkin menjadi alam dewa tanah yang legendaris. Bagaimana Raja Liang Utara mati?
Tentu saja. Kau. Raja Liang Utara lebih kuat darimu. Katanya saya dibunuh oleh guruku dengan satu tebasan pedang. Kau ini apa? Dulu, Tetua Changjian sudah memiliki keterampilan pedang yang luar biasa. Namun, anak ini tidak memiliki seni bela diri sama sekali. Dia tidak bisa sekuat Tetua Changjian. Karena begitu, mari kita selesaikan dengan keterampilan kita. Karena kau sudah menyerang, jika kau mati, jangan salahkan orang lain. Sekte Changjian, tidak ada yang istimewa. Benarkah? Bagaimana itu mungkin? Serang. Ah. Ada satu gerakan lagi. Dan jika saya menggunakannya, kamu akan mati. Saya tidak percaya bahwa kamu berani menyerang. Mengapa kamu tidak mencoba? Zhang Feng, asalkan kamu memberitahu saya di mana sesepuh Changjian meninggalkan pedang berharga itu. Saya akan pergi segera dan tidak akan mengganggumu. Aku bilang, pedang ilahi yang ditinggalkan guruku, awas aku. Kamu. Apakah kamu benar-benar tidak takut aku akan membunuhmu? Sekte Tianxieku memiliki puluhan ribu murid. Bahkan jika kami lelah, kami bisa mengurasmu. Lalu bahkan jika aku mati, aku akan mengambil kepalamu dulu. Baiklah. Hari ini, aku mengakui kekalahan. Dan kita akan bertemu lagi. Zhang Feng, kamu menang. Aku bilang, coba Red Pinoy Sekte Abadi Ling Xiao untukmu. Atas. Lihat saja orang yang kamu cintai mati. Tidak, Mas, sudah terlambat. Zhang Feng, kamu akan mati. Bertahan. Bertahan. Hahaha. Aku sudah pakai jurus terakhir. Anak muda, kau mati. Hahaha. Kau bilang pedang yang ditinggalkan oleh elder penyimpan pedang adalah kau. Seorang pria yang hanya bisa menggunakan 3 pedang, pantas disebut pedang berharga. Hahaha. Kau pasti menyembunyikan sesuatu. Aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Dendam untuk lengan yang terputus ini. Ketika aku pulih, aku pasti akan datang mencarimu dan menyelesaikan urusan dengan baik. Pada saat itu, aku akan membalikkan sek pedang Ling Xiao terbalik. Aku tidak percaya bahwa aku tidak akan menemukan apa yang kuinginkan. Zhang Feng, kau baik-baik saja? Aku akan mengambil pedangmu untukmu. Zhang Feng, pedang, kehidupanmu. Cek baik aja. Zhang Feng. Zhang Feng. Zhang Feng. Seperti yang diduga, itu masih tidak berhasil. Zhang Feng. Cepat, bawa dia ke kamarku dengan cepat. Di mana aku? Liner. Saudara Zhang Feng, kamu sudah bangun? Saudara Zhang Feng, apakah kamu akan mati? Aneh. Grup kita bawa keturunan kita, ketika pedang kehidupan ditarik,
Setelah 3 gerakan, esensi, energi, dan semangat kita akan habis, dan kita pasti akan mati karena kelelahan. Mengapa aku merasa ki dan darahku melimpah? Liner, dengarkan aku. Aku merasa Bahwa kakak Wei Ching memberitahuku segalanya. Pedang kehidupanmu tidak menyisakan jejak niat pedang. Kamu akan segera. Saudara Jiang Feng, aku belum menikahimu, jangan mati, oke? Bukankah kamu berkata bahwa kamu akan selalu melindungiku? Liner, kamu. Saudara Jiang Feng, kamu bilang akan menikahiku, tapi aku sudah menunggu. Tapi kamu terus mengasah pedangmu. Dan sekarang, Liner, sebenarnya aku mungkin tidak. Iring, kamu. Maaf telah mengganggumu. Sungguh garis keturunan Changjian. Meski menghadapi kematian, aku tetap mengagumimu. Maaf, padahal akhirnya kamu menyelamatkanku. Tidak apa-apa, karena kamu juga telah membantuku berkali-kali. Tak. Hutangku kepada garis keturunan Changjian semakin bertambah. Apalagi keinginanmu? Kamu bisa memberitahuku, dan aku akan berusaha memenuhinya. Di saat-saat terakhirku, aku ingin bersama Lin. Itu sudah cukup. Jiang Feng, waktumu mungkin hampir habis. Menurut catatan Zen Fuxi, garis keturunan Changjianmu, hanya sedikit orang yang bisa bertahan 1 atau 2 hari setelah menarik pedang. Tetapi, sama sekali tidak ada yang melewati hari ketiga. Kamu telah tidak sadarkan diri selama 2 hari. Bangun sudah merupakan keajaiban. Jangan tertipu oleh betapa normalnya dia terlihat sekarang. Itu mungkin puncak terakhir. Mungkin setelah malam ini dia akan... Sebenarnya, aku... Pikir Kuda harus punya anak. Sementara Jiang Feng masih di sini. Aku beritahumu, aku punya metode rahasia Zen Fuxi. Dijamin berhasil dalam 1 kali percobaan. Di masa depan, hutang yang aku berutang kepada garis keturunan Changjian dapat sepenuhnya dilunasi melalui anak. Mengangkat ini sekarang tidak tepat waktu. Orang Jianghu tidak mempermasalahkan detail. Selain itu, kalian berdua sudah melakukannya, kan? Terlebih lagi, Yilin. Bukankah kamu menyukainya? Baiklah. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Jiang Feng, jika kamu mati, aku, Wei Qing, akan menepati janjiku. Lin, aku ingin sendiri dan beristirahat sendiri. Apakah aku benar-benar akan mati? Tapi aku merasa tubuhku baik-baik saja. Nalafi guruku berkata hanya dengan mempraktikkan 3 pedang seseorang dapat mencapai keabadian. Tapi aku tidak punya 3 pedang. Lupakan, tidak usah dipikirkan. Kita bicara besok. Kakak Wei Qing, metode rahasia yang kamu sebutkan itu. Sudahlah, aku akan mengatasinya besok. Biarkan aku membantumu. Liner, tidak perlu. Jiang Feng, kamu terluka parah. Hal kecil seperti ini, mulai sekarang aku yang akan mengurusnya. Selain itu, waktu kita kecil, kita sering tidur bersama. Kenapa kamu malu? Tapi sekarang tidak seperti waktu kita kecil. Adik muda. Liner, aku sudah melepas pakaianku. Aku siap beristirahat. Kamu seharusnya pergi sekarang. Liner, kamu cepat yang Afghanistan. Aku pikir kakak Wei Qing benar. Jiang Feng, jika kamu pergi besok, aku rela menyerahkan diriku padamu. Liner.
Jiang Feng mati untuk Sekte Pedang Ling Xiao kita. Semua murid Sekte Pedang Ling Xiao kita bergabung untuk Jiang Feng dalam diam. Selamat tinggal kakak Chiang. Kak, aku belum mati. Dalam hidup ini, aku sudah menjadi wanita Jiang Feng. Aku, Xiang Yilin, bersumpah di sini untuk tetap menjanda seumur hidup dan tidak pernah menikah lagi. Ini ada hantu. 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 Ada hantu. Ada hantu. Hantu. Liner aku sepertinya tidak mati. Liner, ternyata aku masih hidup. Aneh, denyut nadimu sebenarnya normal. Bahkan, lebih kuat dari yang lain. Kalau begitu, kakak Jiang Feng, kamu tidak harus mati. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi? Lupakan saja. Syukurlah kamu baik, Jiang Feng. Karena kamu baik-baik saja, aku akan kembali ke kantor patroli kota. Jika ada kabar dari Sekte Tianxi, aku akan memberitahumu. Kakak senior Jiang, bagus sekali kamu baik. Pemimpin Sekte Tianxie, kurasa, pasti akan kembali untuk membunuh. Terakhir kali murid-murid kita menderita korban berat. Kali ini jika mereka kembali, kita mungkin lebih parah. Meskipun kakak Wei Qing bisa mengerahkan kantor patroli kota, Sekte Tianxi belum datang, jadi mereka tidak bisa menjaga kita di sini. Jiang Feng, apa pendapatmu? Aku pemimpin sekte. Pemimpin sekte kembali. Apa yang kembali? Jangan khawatir, bicara pelan-pelan. Kamu kembali. Kakak, cepat bawa aku menemuinya. Ya, perlu. Aku bisa menemukan jalannya sendiri. Kakak, bukankah kamu pergi bepergian 4 tahun lalu? Bagaimana kamu bisa kembali? Sekte sedang dalam masalah besar. Bagaimana aku tidak bisa kembali? Ya kakak, kali ini berkat Jiang Feng kita berhasil melindungi Sekte Pedang Ling Xiao kita. Kakak tiap perlu buru-buru berterima kasih padanya. Kita tumbuh besar bersama. Jiang Feng, aku ingin kamu keluar dari Sekte Pedang Ling Xiao. Jiang Feng, keluarlah dari Sekte Pedang Ling Xiao. Kak, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah kau bahkan mendengarku? Semua ini berkat Jiang Feng. Berkat dia. Lebih baik kau katakan semua ini karena dia, kan? Kak, kau... Sejak guru dan murid mereka datang ke sekte. Raja Beiliang datang ke pintu kami. Ia menderita luka tersembunyi darinya. Dan Bedingga West tahun lalu. Kali ini kita telah menyinggung sekte Xetian dan mereka datang, kau hampir terbunuh. Katakan padaku, bukankah semua ini karena mereka? Tapi apa? Apakah kau mencoba mengatakan sisa untukmu menggunakan pedang hidupnya? Benarkah? Lalu katakan padaku, mengapa dia masih bisa berdiri di sini? Klan Changjian, setelah pedang hidup ditarik, kematian pasti. Semua orang di dunia persilatan tahu ini. Bagaimana dia masih bisa hidup? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Aku lihat kau menggunakan bukan pedang hidupmu sama sekali, melainkan pedang ilahi yang ditinggalkan gurumu. Itulah mengapa engkau berdiri di sini tak terluka. Sekarang, pedang ilahi telah kau gunakan. Kau mendapatkan reputasi baik. Jika sekte Xetian tak dapat menemukan benda itu, seluruh sekte pedang Ling Xiao kita akan terkubur bersamamu. Jiang Feng dia ternyata orang seperti itu. Yah. Kita semua menanggung kesalahan untuk Jiang Feng, kan? diam. Kau jelas berbicara omong kosong. Selain itu, jika hanya seperti ini, lalu apa? Lalu jika kau mengusir Jiang Feng, apa gunanya? Memutuskan hubungan dengannya. Aku bisa melindungi sekte. Ditengahkan apa kau harus melindunginya? Hanya karena aku sekarang di puncak tingkat bumi dan hampir menembus ke alam surga. Apa? Kak Xiang ternyata hampir menembus ke alam surga? Jika Kak Xiang menembus ke alam Tongtian, maka sekte Xetian tidak akan mereka sedikit takut pada kita? Sidang darah tidak cukup, darah esensi tidak murni. Apakah kau mengandalkan mulutmu untuk menembus ke alam surga? Vitalitas lemah, esensi tercemar. Apakah kamu mengandalkan mulutmu untuk mencapai alam surgawi? Kamu punya kultivasi. Kamu di sini menilai Kak Xiang. Kak Xiang, kamu tidak perlu memikirkannya. Dan jangan biarkan dia mempengaruhi keadaan pikiranmu. Jiang Feng, aku beritahu kamu. Jangan pikir karena kamu pernah menyelamatkan kami, kamu bisa bicara sembarangan di sini. Mata yang bagus, sepertinya aku meremehkanmu. Setelah bertahun-tahun ditempa, matamu masih tajam. Bagus.
Puncakku di alam bumi terkatalisis oleh ramuan, menyebabkan sulit mencapai alam surgawi. Apa? Dia benar-benar tepat? Tapi lalu, sekarang giliranmu bicara. Longan Due, kamu menggunakan pedang dewata gurumu. Sekarang kamu hanyalah pecundang tak berguna tanpa kultivasi. Aneh. Mengapa aku tiba-tiba merasa sangat ringan? Kukira kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan kami. Tapi ternyata kamu hanya mengambil kredit. Wah! Dan sekarang kamu mau kami menanggung kesalahanmu? Tidak mungkin. Keluarkan dia. Keluar. Kakak, karena kamu tidak bisa naik ke tingkat surgawi, apa sebenarnya Shawei Sewuhin? Siapa bilang aku tidak bisa mencapai alam surgawi? Aku mengatakannya, jadi tentu ada caranya. Cara apa? Kamu tidak muda lagi. Kakak pulang kali ini hanya untuk mengatur pernikahanmu. Pernikahan. Kakak, apa maksudmu? Sudah kuatur untukmu. Pengantin prianya adalah tuan muda sekte teratai merah. Menikahlah dengannya. Shaolin, seumur hidupmu, kau tak akan khawatir soal makan minum. Hah! Sekte Teratai Merah. Bukankah sekte terkaya di wilayah utara? Kak Xiang ternyata punya koneksi dengan mereka. Aku tak akan menikah. Aku punya orang yang kusuka. Shaolin, saat kau kecil, bercanda tak apa. Tapi mengapa engkau masih begitu kekanak-kanakan setelah dewasa? Apa dia? Dibandingkan dengan kelingking tuan muda sekte teratai merah? Aku suka Jiang Feng. Aku tak akan menikahimu. Apa tuan muda sekte teratai merah? Ayah sudah tiada. Kakak seperti ayah. Shaolin, sekarang kau tak mau mendengarkan kakakmu? Aku lakukan untuk kebaikanmu. Sudah kubicarakan dengan sekte teratai merah. Asalkan kita menikah ke sana. Mereka hanya akan membantu kita melawan sekte jahat surgawi. Dan juga memberiku pil 9 revolusi teratai merah untuk membantuku mencapai tingkat lebih tinggi. Dan semua ini hanya membutuhkanmu untuk menikahi tuan muda sekte teratai merah. Betapa sederhana. Seluruh wilayah utara tahu tuan muda sekte teratai merah itu bejat, genit kemana-mana. Menikahkan Lin dengan orang seperti itu, apakah kau meninggalkan adikmu? Atau menjual adikmu? Sekarang giliranmu bicara. Aku bertanya pada Shaolin, bukan padamu. Aku tak akan menikah. Shaolin, kita tak bisa melawan sekte jahat surgawi sekarang. Jika engkau mau menikahi tuan muda, aku bisa membuat mereka membantu menyelamatkan nyawa Jiang Feng. Atau kau akan menyaksikan tanpa daya saat Jiang Feng dibunuh oleh sekte jahat surgawi. Lin, meski aku mati, aku tak ingin kau menikahi orang seperti itu. Jangan setuju dengannya. Berisik, bawa dia pergi untuk. Lin. Kakak, aku setuju. Sial, Lina. Kenapa aku baik-baik saja? Keturunan Changjian kita, kecuali pendiri mendirikan sekte dengan 3 pedang, penerus lainnya, semua menyembunyikan pedang mereka seumur hidup dan mengeluarkan pedang berarti kematian. Banker, aku belum pernah melihat bakat sepertimu. Aku harap kau bisa mencapai level pendiri. Guru periksa. Pendiri menguasai 3 pedang dengan teknik Changjian. Ada kaitannya dengan mengeluarkan pedang terakhir. Saya kurang bisa menghindari kematian saat pedang dikeluarkan. Tapi aku hanya punya 1 pedang. Bagaimana aku bisa bicara tentang 3 pedang? Ini adalah... Kakak Jiang, ini buruk. Sekte teratai merah ada di sini. Rodriguez datang tepat waktu. Aku akan memberikannya padamu. Ini... Oh Tuhan. Tuan Wang, ini adalah saudara perempuan saya. Dia memiliki sifat yang lembut. Waktu dia akan menjadi istri dan ibu yang baik. Bagus. Postur tubuhnya bagus. Dia juga terlihat cantik. Saya sangat menyukainya. Hahaha.
Mengapa kau berdiri di sana? Cepat sapa Tuan Wang. Hei, tidak perlu. Saya suka ekspresinya itu. Ketika saya memikirkannya dengan ekspresi itu diranjang, saya menjadi bersemangat. Itu Tuan Wang kau berjanji sebelumnya tentang urusan kita. Oh, jangan khawatir. Bukankah itu hanya sekte jahat surgawi? Ketika waktunya tiba, sekte teratai merah saya akan menghabiskan banyak uang untuk menyewa beberapa ahli dan menghentikan mereka untukmu. Oh, hahaha. Maka saya akan berterima kasih pada Tuan Wang dulu. Tapi, saudaramu, seorang wanita, apa yang dia lakukan sebagai pemimpin sekte? Hei, Apa maksudmu? Setelah kau menikah denganku, jangan jadi pemimpin sekte lagi. Pindah ke sekte teratai merah saya dan layani aku dengan baik. Wanita harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan wanita. Bertarung dan membunuh tidak pantas. Hal-hal ini harus diserahkan pada priamu. Tunggu! Tuan Wang, tenanglah. Saudariku dulu adalah seorang seniman bela diri. Jadi dia memiliki sedikit sifat pemarah yang normal. Memiliki sifat pemarah itu bagus. Saya suka yang memiliki sifat pemarah. Mereka lebih seru untuk ditunggangi. Di masa depan, kau tidak akan memiliki kesempatan. Di rumah beri aku anak, rawat anak-anak itu tugasmu. Oh, dan juga, saya adalah satu-satunya putra keluarga Wang. Orang tua saya ingin saya memiliki 5 anak. Oh, kebetulan kau juga seorang seniman bela diri. Jadi mungkin tubuhmu dapat menanganinya, kan? Kau... Jadi kau suka memiliki anak? Oh, jadi kau sekarang memiliki anak. Kak Mengwada mencari babi betina tua. Dia sebab kritikal setidaknya 8 dalam satu kelahiran. Jadi kau adalah tuan muda sekte teratai merah. Benar-benar sesuai dengan reputasimu. Kau sampah. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau menghina aku. Xiang Tiangge. Sektemu keterlaluan. Murid manapun berani menginjak kepalaku? Tenang Tuan Muda. Tenang Tuan Muda. Dia bukan murid sektaku. Dia hanya dari sekte pedang Ling Xiao, pengasah pedang. Jadi dia hanya seorang tak berarti. Kupikir kau meremehkanku dan diam-diam mencari orang untuk mempermalukanku. Aku tak berani. Karena dia hanya pengasah pedang, bukan mudah ditangani. Xiang Tiangze, hari ini sekte pedang Ling Xiaomu harus memberiku penjelasan. Atau jangan salahkan aku jika kasar. Tenang Tuan Muda. Aku pasti akan memberimu jawaban yang memuaskan. Baiklah, aku akan menunggu. Berani tidak menghormati Tuan Muda Wang. Sujud. Berlutut. Xiang Tiangge. Jika kau ingin cepat cari anjing bakor, jangan seret aku ke dalamnya. Lagi pula, guru yang kau temukan juga tak berarti. Apa katamu? Ulangi. Kau bilang, kau tak berarti. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Wang Mingyang. Dia dari sekte pedang Ling Xiaoku dan bukan tempatmu untuk mengajarinya. Aduh! Cukup protektif ya. Namun sekte pedang Ling Xiaomu apa nih? Kau berani menyerangku? Mencari kematian. Kau akan segera menjadi wanitaku. Tapi sekarang, kau malah berjuang untuk pria lain dan menyerangku. Aku akan menanganimu dulu, wanita tak setia. Lalu aku akan menanganimu. Chang Feng, ini pertarungan antara dia dan aku. Aku akan membuatnya tahu bahwa wanita bukan alat reproduksinya. Baiklah. Lalu aku akan patahkan kakimu dulu. Ketika kau tak bisa berjalan, aku akan menguncimu di tempat tidur. Setelah Wesliu, engkau hanya akan melahirkan anak untuk keluarga Wanghu. Kau bermimpi. Betapa lembut sosoknya. Aku tak tega menyakitimu. Kau tak tahu malu. Shaolin. Tak ada gunanya.
tahap tengah Xuanjing. Dan kau baru saja memasuki Xuanjing. Kau bukan tandinganku. Selain itu, pedang ini dibeli oleh ayahku dengan 10.000 emas. Dari pandai besi terbaik di ibu kota, dibuat khusus untukku. Aku menasihatimu, sayang, untuk patuh dengan lemah lembut. Dan aku mungkin mempertimbangkan memakannya. Shaolin, kau harus minta maaf kepada Tuan Wang. Bahwa pedang tak punya mata. Kalian masih akan menjadi keluarga di masa depan. Mengapa saling mengacungkan pedang? Mau aku mengakui kesalahanku padanya? Mustahil. Dengan pedang berharga di tangan dan kultivasi lebih tinggi darimu, karena kau tak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Di 3 inci 7 di atas gagang, di sisi kanan, patahkan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bicara tak ada gunanya. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau mengalahkanku? Ini pasti kebetulan. Kali ini kau tidak akan begitu beruntung. Aku bisa pedangnya. Posisi 4 inci dari atas ke bawah. Jangan menghindar. Shaolin, hindar sekarang. Jangan dengarkan dia. Pemimpin, hindar sekarang. Aku percaya pada Jiang Feng. Ini tidak mungkin. Pedang ini tak ternilai harganya. Apakah ini karena dia? Terusak. Sudah hancur. Kau berani melukai aku? Kau ingin membunuhku dan tidak membiarkanku melawan? Baik. Pernikahan ini aku sekali komen. Hey Wang. Aku baru mendapat kabar. Dalam 3 hari paling lama, Sekte Tianxi akan kembali. Maka kalian semua celaka. Ayo pergi. Di bawah bimbingan pemimpin, Jiang Feng mengalahkan penerus Red Lotus. Kakak Jiang memiliki keterampilan bela diri yang luar biasa. Jiang Feng, kita menang berkatmu. Jiang Feng. Apa yang kau lakukan, kakak? Semua ini karena kau. Wang Shao pergi. Apa yang akan terjadi pada sekte? Siapa yang akan menghalangi sekte Tianxi? Kau akan. Meskipun kau memiliki pencapaian bela diri, lalu apa? Kau masih seperti semut di depan alam surgawi. Tanpa mencapai alam surgawi, kau takkan pernah sepadan dengan ahli alam surgawi. Sebelum itu, siapa yang mengusir Feng Qiangxi? Itu karena kau menggunakan pedang suci. Apakah kau masih memilikinya sekarang? Tidak. Aku harus mengusirmu dari sekte. Semua ini adalah masalah yang kau sebabkan. Selama mereka membunuhmu, mereka mungkin menyelamatkan kita. Sekte Pedang Ling Xiao. Tidak. Dengan aku di sini, tak seorang pun akan mengusir Jiang Feng. Bagaimana jika aku bersikeras mengusirnya? Aku adalah pemimpin sekte. Tanpa izinku, tak seorang pun bisa mengusirnya. Ya, sebaiklah. Shang Yilin, pemimpin sekte Pedang Ling Xiao, sombong dan keras kepala, tidak mengutamakan sekte, sangat lalai dalam tugas. Sekarang aku mencopotnya dari jabatan, dan aku akan mengambil alih. Tidak mungkin. Mereka tidak akan setuju. Kakak, kau mengigau. Sebenarnya, Amaishit kakak menjadi pemimpin sekte mungkin tidak buruk. Semua ini kesalahan Jiang Feng. Mengapa kita harus terlibat? Benar. Dan kakak Xiang paling tidak mengutamakan sekte. Lihatlah pemimpin sekte sekarang, semua yang dipikirkannya adalah Jiang Feng. Ya. Kalian semua... Baiklah, Shang Tiange. Kau ingin mengambil posisi pemimpin sekte, maka ambillah. Aku memiliki pedang pemimpin sekte. Ada pertanyaan lain. Langkah 7 bintang Ling Xiao.
Kau benar-benar menguasainya? Keterampilan tertinggi Sekte Pedang Ling Xiao yang ditinggalkan ayah, kau masih belum mempelajarinya. Aku telah mempelajarinya. Kau katakan tentang pemimpin sekte ini. Siapa yang cocok? Aku. Aku mendukung kakak Xiang, biarkan dia menjadi pemimpin sekte. Kalian semua. Sekarang aku akan mengusirnya. Apakah itu boleh? Aku bilang, hari ini dengan aku di sini, tak seorang pun akan mengusirnya. Aku bilang, dengan aku di sini, tak ada yang bisa mengusirnya. Baik, kamu sudah sebesar. Kamu sudah menjadi pembangkang. Kamu bahkan tidak mendengarkan kakakmu. Semuanya karena kamu. Jika bukan karena kamu, Shaolin akan tetap menjadi Shaolin yang patuh. Mungkin jika aku membunuhmu, semua masalah akan terpecahkan. Kakak, Jiang Feng adalah yang aku cintai. Aku tidak bisa hanya menontonmu menyakitinya. Shaolin, demi dia, kau malah menghunus pedang padaku. Sebaiklah, hari ini juga aku akan bertindak atas nama ayah dan memberikan pelajaran untukmu. Helen, terlalu pelan. Dawsi terlalu pelan. Dengan kekuatanmu, kau bahkan tidak bisa menghalangiku. Namun kau ingin melindunginya. Lagi. Karena kamu bukan tandingannya. Hanya itu kemampuanmu. Aku pernah bertarung dengan Feng Qiangxi. Kau dan dia bahkan bukan lawan untuk satu gerakan. Apakah aku tandingannya atau tidak? Apakah aku bisa melindungi Sekte Pedang Ling Xiao? Sekte ini tidak membutuhkan bakat seperti kamu. Seorang bakat yang hanya bersembunyi di belakang wanita. Kakak Jiang Feng, jangan percaya kata-katanya. Kamu bukan orang seperti itu. Aku tahu. Baik, jadi aku bisa pergi, tetapi aku masih punya satu hal yang harus dilakukan. Apa itu? Lin, maukah kamu ikut denganku? Mati di sini. Pasti kecuali takut mati. Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Maafkan Jiang Feng, aku tidak bisa pergi denganmu. Sekte ini ditinggalkan oleh ayahku. Aku berjanji akan membuatnya makmur. Jadi sekarang, aku belum bisa pergi denganmu. Maka tidak ada pilihan. Aku juga tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Setelah itu aku akan memotong tangan dan kakimu dan melemparkanmu ke bawah gunung. Tidak perlu, biar aku yang melakukannya. Tapi kamu... Baiklah, dengarkan. Setidaknya kamu adalah seorang pria. Berarti aku pelacen. Awasi pedangku. Ya, untuk bertahan dari begitu banyak putaran di bawahku, kamu memang terampil. Tapi kesenjangan dalam kultivasi tidak dapat dijembatani oleh keterampilan. Hati-hati. Sepertinya aku harus serius. Aku bilang akan melumpuhkanmu. Aku sungguh-sungguh. Jangan. Kamu berhenti bertarung. Shaolin, mengapa begitu bodoh? Kak, lukai dia, kecuali kamu bunuh aku. Kamu... minggir. Tidak. Aku tidak akan pindah. Jiang Feng berada di Sekte Pedang Ling Xiao. Mungkin masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Jika dia diusir, dia akan mati. Dia pantas mati. Semua masalah adalah karena dia dan gurunya. Omong kosong apa? Sesepuh Changjian. Saya pikir dia hanya orang tua bodoh yang tinggal di sekte orang lain. Tidak mau pergi. Jangan bicara tentang guruku. Lalu apa yang ditanyakan aku dalam mengatakannya? Muda gurumu adalah pembawa sial, mendatangkan bencana pada orang lain. Dunia persilatan mengatakan sesepuh Changjian untuk membalas kebaikan, mempertaruhkan nyawanya untuk menghunus pedang. Saya pikir dia pantas mati. Itu layak untuk... Kamu minta dihajar. Oh. Aku belum datang untukmu.
Mengapa kalian justru berkelahi dulu? Kamu tidak mati. Kamu belum mati. Kamu juga belum mati. Gimana aku bisa mati? Lidahmu tajam. Sekarang, kamu telah kehilangan pedang itu. Aku mengerti dari mana kamu berani. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Ketika aku menemukan pedang ilahi itu, aku akan di depan matamu, di sini membunuh semua orang. Akhirnya, lalu menangkapmu dan menyiksamu pelan-pelan. Feng Qiangxi, jangan bicara terlalu cepat. Kamu hanya telah bertambah tua selama puluhan tahun. Jika saya bertarung untuk menghentikanmu, aku mungkin tidak gagal. Beraninya kamu tidak menghormati Tuan. Kamu mencari mati. Orang-orangmu tidak istimewa. Oh, begitu ya? Belum mencapai tahap langit, dan kamu berani membanggakan diri di depanku. Sampah. Bagaimana mungkin? Jaraknya begitu besar. Jiang Feng, aku bertanya padamu, di mana pedang gurumu? Aku sudah lama memberitahumu. Kamulah yang tidak percaya. Lepaskan dia. Jiang Feng, aku punya lebih dari selusin orang di belakangku. Masing-masing adalah pria kuat. Kamu tidak ingin melihat dia dan orang-orangku terlibat, kan? Dengan berani. Masih tidak mau jujur? Udah aku beritahu semua. Guruku hanya bilang bahwa akulah yang dapat pedang ilahinya. Kalau ada yang disembunyikan, aku tak tahu. Aku tak tahu. Shaolin. Feng Qiangxi, kau cari mati. Mengerti sekarang. Aku sungguh tak tahu. Jiang Feng. Sudah begini, masih sembunyikan? Mau lihat Shaolin? Dipermalukan? Sudah aku bilang, aku sungguh tak tahu. Lepaskan Lin. Out this tendon. Kulihat kau takkan menyerah. Jangan. Kuberi kesempatan terakhir. Sabarku habis. Jiang Feng, kumohon, selamatkan Shaolin. Kumohon, cepat bilang. Feng Qiangxi, kau. 3, 2, 1. Tunggu. Aku ingat. Guru punya pedang ilahi. Aku beri tahu di mana. Bilang. Ada di sana. Lepaskan saudariku. Kakak. Kau cari mati. Jiang Feng, saya sudah bawa orangnya kepadamu. Sekarang terserah padamu. Jangan khawatir. Aku akan lindungi Lin. Ada gunanya? Awalnya, dengan kekuatanmu sendiri, kau bisa melarikan diri. Sekarang, untuk menyelamatkan seorang wanita, kau harus mati. Aku adalah kakaknya. Hahaha. Lalu apa? Kau tetap harus mati. Bagaimana kau pikir hari ini kau bisa lolos dari cengkeramanku? Lin, maafkan aku. Aku tidak berguna. Aku bukan tandingannya. Jiang Feng, jika engkau tahu ini kebenarannya, aku mohon katakan padanya. Jangan libatkan saudariku. Aku akan lakukan apapun yang kau minta. Aku mohon. Kakak, kau percaya Jiang Feng? Dia pasti akan menemukan cara. Jangan khawatir. Aku akan lindungi Lin dengan baik. Jiang Feng, kau benar-benar keras kepala. Tanpa pedang hidupmu, apa yang bisa kau gunakan untuk bertahan? Feng Qiangxi, hari kematianmu telah tiba. Feng Qiangxi, kehancuranmu telah datang. Mengapa kau masih bisa mengatakan itu? Aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal.
pedangmu telah hilang. Namun kau ingin menggunakan pedang rusak ini melawanku. Cobalah. Aku hanya melambaikan tangan dengan santai, dan kau hampir tak bisa menahannya. Apa yang bisa kau gunakan melawanku? Atau haruskah aku membiarkanmu mengasah pedangmu 10 tahun? Mengasah pedang tidak butuh 10 tahun. Niat datang, pedang terbentuk. Niat datang, pedang dibuat. Lalu lihat, di mana ada tempat untukmu mengasah pedangmu? Atau apakah kau pikir aku sangat bodoh sampai membiarkanmu mengasah pedangmu? Siapa yang bilang mengasah pedang butuh tatakan pedang? Dan siapa yang bilang mengasah pedang harus diasah? Pedang yang tajam perlu tempaan berulang dan ditempa dengan intisari langit dan bumi. Besi tua di tanganmu ini, dan kau pikir kau bisa membuatnya ajaib. Selama aku di sini, besi biasa menjadi pisau yang tajam. Ini gerakan apa? Coba deh, kamu akan tahu. Saya tidak percaya bahwa pedangmu sekuat dulu. Jiang Feng, Saya tahu kamu akan menyerang diam-diam. Apakah kau tidak bosan dengan gerakan ini? apa yang terjadi? Di bawah alam surga semua adalah semut. Apakah kamu tahu mengapa? Mengapa? Karena ahli alam surga memiliki aura pelindung bawaan. Hanya mereka dari alam yang sama yang dapat memecahkannya. Jadi bahkan 10.000 alam bumi tidak dapat membunuh satu alam surga. Tapi pedang Jiang Feng sebenarnya memecahkan aura pelindung ahli alam surga. Kamu sebenarnya memecahkan aura pelindungku. Sayang sekali. Dan kamu masih menghindarinya. Mengapa kamu memiliki keterampilan pedang seperti itu? Yang mengasah pedang. Everything except the Aku adalah pedang. Asalkan pelan pedang kadang saya kesalami. Jika kamu tidak bergerak, maka giliranku. Kakak, apakah kamu melihat itu? Jiang Feng sebenarnya menekan ahli alam surga. Meskipun pedang ini tidak seperti pedang kehidupan klan Changjian, dengan aura pedang tak terkalahkan, sangat tajam. Bahkan Feng Qiangxi harus sementara menghindari ujungnya. Dengan keterampilan pedang Jiang Feng, mungkin benar-benar mungkin. Apakah kamu begitu yakin bahwa kamu akan menang hari ini? Awas racun tutupi wajahmu. Tidak perlu, tidak ada racun. Lalu apa ini? Tunggu, dan kamu akan tahu. Tipu daya kecil. Xiao Feng, Apa yang terjadi? Lihat pedangmu. Ini apa Brenda ini? Ini asapnya. Bagus. Sangat pintar. Ini adalah asap pengkorosi emas yang dirancang khusus untuk melawan senjata ilahi. Mengkorosi senjata ilahi, tetapi tidak beracun bagi tubuh manusia. Apakah kamu pikir aku datang ke sini tanpa persiapan, tanpa pedangmu? Kamu hanyalah orang yang tidak berguna. Menyerahlah, tidak berguna. Dalam asap pengkorosi emas, logam apapun menjadi sangat rapuh. Xiao Feng tangkap. Aku tidak percaya itu benar-benar sekuat itu. Maaf, itu benar-benar sekuat itu. Maaf, hebat sekali. Sial, sungguh ajaib. Jiang Feng, bahkan jika dewa datang hari ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Aku kehilangan kesabaran denganmu. Jiang Feng, Jangan khawatir. Kamu akan segera seperti dia. Jiang Feng,
Aku menanyaimu untuk terakhir kalinya. Di mana pedang ilahi itu? Maka benci. Aku tidak. Lalu matilah. Tidak, aku mohon padamu. Kamu ingin mati duluan? Aku mohon padamu, maafkan dia. Ling Xiaosek, cari di mana saja. Selama kamu bisa menemukan pedang ilahi yang kamu cari, kami benar-benar tidak tahu di mana itu. Bagaimana dengan lenganku yang patah? Aku tidak akan membunuhnya. Apa yang akan dipikirkan dunia persilatan tentangku? Apakah otoritasku masih utuh? Kamu harus mati hari ini. Jiang Feng, lari cepat. Betapa menyentuhnya. Tapi kamu masih harus mati. Lin, mengapa begitu bodoh? Hari ini kamu harus mati. Aku serius. Asap pelarut emas. Lihat pedang ini. Bisakah kamu melarutkannya? Oke, cuat yang ini. Tidak mungkin. Mustahil. Aura pelindung. Bagaimana kamu memiliki aura pelindung? Ini adalah di antara 3 pedang. Yang kedua, pedang darah. Pergi. Puncak dunia fana. Bagaimana mungkin kamu dari manusia biasa langsung naik ke alam surga? Bukankah kamu mencari pedang itu? Lihat. Aku salah. Aku mohon padamu, selamatkan nyawaku. Ya, kamu tahu kamu salah. Kamu tahu kamu sudah akan mati. Sekarang aku takut salah. Sudah terlambat. Leluhur, selamatkan aku. Siapa? Tidak menyangka akan ada panen kejutan. Tak terduga. Aku ingin melihat pedang suci, tapi malah menemukan keuntungan tak terduga. Leluhur. Leluhur, selamatkan aku. Sampah. Aduh. Aduh. Hampir lupa tentangmu. Siapa kamu? Aku seharusnya adalah leluhur. Sekte Tianxi? Bagaimana mungkin? Sekte Tianxi didirikan hanya 300 tahun yang lalu. So yang kamu anggap I'm pun sekte. Bagaimana mungkin kamu hidup 300 tahun? Aku tidak menyangka itu. Aku telah hidup selama 300 tahun. Tak heran aku baru-baru ini merasa seperti akan mati. Aku pikir dalam hidup ini aku tidak bisa menerobos. Haha. Tak terduga menemukanmu. Hati pedang alami. Muridku bodoh. Jika di dunia ini hati pedang alami tidak bisa disebut pedang suci, lalu apa yang bisa? Pedang suci yang ditinggalkan oleh sesepuh Changjian. Jadi memang kamu, selama aku makan hatimu pedang dan minum darahmu pedang, aku pasti menerobos. Dan tak perlu mati. Hahaha. Makan hatiku, minum darahku. Kamu tidak layak. Anak kecil sangat nakal. Benda ini berguna untuk para kecil itu, tapi tidak berguna bagiku. Tidak mungkin. Kamu tidak patuh.
Tidak mungkin. Jiang Feng bisa mengalahkan para Master Heavenly Realm dengan mudah. Di depan orang tua ini, dia sebenarnya tidak bisa melawan. Tentu saja. Lagi pula, aku, si tua ini, adalah half-step Earth Immortal. Meskipun Heavenly Realm kuat, itu tetap hanya surga fana. Dan aku telah menyentuh keabadian. Pedang penggumpalan darah ini tidak buruk, tapi bagaimanapun, pedang darah hanyalah pedang darah tanpa dasar sama sekali. Dengan sentuhan, itu hancur. Apa yang kamu inginkan? Jika kamu akan membunuhku, lakukan dengan cepat. Hartaku, bagaimana aku tega membunuhmu? Aku akan membawamu kembali ke pekaranganku dan mencicipi darahmu dengan baik. Akhirnya, cicipi lagi jantungmu dan lihat seperti apa rasanya. Alam half-step Earth Immortal. Benar-benar ada alam seperti itu di dunia. Enak! Enak! Haha! Jangan khawatir, sayangku. Aku tidak akan membiarkanmu mati sekarang. Sampai aku minum cukup darahmu, lalu aku akan memberimu kematian cepat. Aku penasaran seperti apa rasanya. Aku adalah leluhur. Sudah lama aku tidak seantusias ini. Orang tua gila, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Mau darahku? Mimpi saja. What want it? Aku bakal tidak mengakhiri hidupku di sini. Gadis yang kau suka belum mati. Apa maksudmu? Apa yang kau maksud dengan apa yang baru saja kau katakan? Jika kau berani bunuh diri, aku akan menyuruh seseorang menangkap semuanya untuk menggantikanmu, terutama gadis itu. Aku akan membuatnya. Berharap dia mati, tapi tidak bisa mati. Kau berani? Coba sentuh mereka. Jika kau punya nyali, mati dan lihat. Lepaskan mereka. Saya akan bekerja sama. Baik, anak yang baik. Saya leluhur, sudah minum cukup. Saya semakin tua dan perlu tidur siang. Kamu tinggal di sini dengan tenang. Leluhur telah memerintahkan agar saya mengambil darahnya. Di sini untuk darah lagi. Ambil ini. Biarkan dia meminumnya. Saya harap dia tersedak. Selama saya bisa keluar hidup-hidup, saya akan membunuh kalian semua. Saudara Jiang Feng, ini saya. Liner, kamu dan Sabar aku berhalusinasi. Jiang Feng, ini aku. Bukan halusinasi. Liner datang untuk menyelamatkanmu. Liner, cepat pergi. Di sini berbahaya. Kalau tidak, kamu akan mati. Tapi aku tidak bisa hanya menonton kamu mati. Aku datang diam-diam dari sekte. Bahkan jika ketahuan, leluhur tidak akan menyalahkan sekte. Kak Feng, jika kita mati, aku akan mati bersamamu. Kak Feng, ayo lari. Ayo lari jauh supaya mereka tidak bisa menemukan kita. Kalau tidak, kita akan cari tempat baru. Lalu, aku akan beri kamu banyak anak. Baiklah. Jika kita bisa selamat dari malapetaka ini, kita akan cari tempat dan hidup dengan damai. Liner, sepertinya kali ini kita tidak bisa lolos. Ayo kabur. Tunggu. Kakak Jiang? Ini aku. Zhao Hu.
tahu mereka? Kami dari ketua sekte. Aku tidak memberitahumu. Bagaimana kamu... Ketua sekte. Pagi ini di sekte, aku tidak melihatmu. Jadi aku pikir kamu pasti datang untuk menyelamatkan kakak Jiang. Ketua sekte. Kami juga anggota sekte Pedang Ling Xiao. Bagaimana mungkin kami tega membiarkanmu mengambil risiko sendirian? Terima kasih. Jangan salah paham. Kami hanya khawatir tentang ketua sekte, bukan untuk menyelamatkanmu. Kamu? Karena kita sudah bertemu, maka ayo cepat pergi. Kami keluar kali ini tanpa memberitahu kakak Xiang. Jika dia tahu, dia pasti akan menangkapmu, ketua sekte, dan membawamu kembali. Kakak, sebenarnya dia berniat baik untukku. Apakah Enshu benar-benar berpikir tempat ini adalah tempat kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Sial! Jadi kamu menemukanku? Begitu kamu menyelamatkannya, aku akan menangkap kalian semua. Kredit itu mengalahkan mengusir penyusup jauh lebih besar. Layak untuk tungguanku yang lama. Kamu membiarkan kami masuk dengan sengaja. Jelas. Pemimpin sekte, kakak Jiang. Kalian semua cepat pergi. Aku akan menahan mereka. Cik, tadi kamu datang untuk menyelamatkanku. Kita pergi bersama. Aku tidak bisa meninggalkanmu. Kakak Jiang, ini bukan lihat waktunya untuk bekerja. Ayo pergi cepat atau kita akan terlambat. Jika tidak, usaha mereka akan sia-sia. Ya, kakak Jiang. Kalian semua cepat pergi. Kami akan menghalangi mereka. Baik. Lin, ayo pergi. Mencoba lari? Tidak semudah itu. Ini tidak akan berhasil. Kakak Jiang tidak bisa melarikan diri. Karena itu, mari kita lawan mereka sampai mati. Sekte Pedang Ling Xiao. Kecuali kamu, kultivasiku yang tertinggi. Keluarlah. Kamu pikir aku tidak tahu? Kakak. Hei, ayo pergi. Aku akan memimpin jalan. Tapi ku beritahu kamu, jika kamu berani mengganggu adikku, aku akan bertarung sampai mati untuk membunuhmu. Baik. Tidak ada yang boleh pergi. Ayo. Berhenti. Jangan pergi. Hei! Aku tidak pernah ingin membunuhmu. Mengapa kamu mencari kematian? Kekacauan apa ini? Aku akan menahan dia. Pergi. Cukup. Sayang, kembali bersamaku. Biarkan mereka pergi. Aku akan pergi bersamamu. Orang tua saya harus menjaga muka. Mereka ada di depan pintu. Bagaimana aku bisa membiarkan mereka kembali hidup? Jangan khawatir. Jika kamu mendengarkan, aku akan memberi mereka kembali. Baik. Maka aku akan penstut dengan taruhan nyawaku untuk melihat apakah aku bisa merobek sepotong darimu. Oh, anak kecil itu tidak mau mendengarkan. Lupakan saja. Memukulmu setengah mati, aku masih bisa mengeluarkan darah dan mengambil hatimu. Sudah kukatakan itu. Kamu tidak bingung. Tenang. Orang yang ingin melindungimu adalah aku. Jangan selalu datang untuk merebutnya. Jiang Feng, jangan mati. Aku tidak bermaksud membunuhmu. Kenapa kau buru-buru menghalangi? Sayang, kau mati. Leluhur, di mana aku bisa minum darah? Jiang Feng. Liner. Jika aku melihat tanpa daya, kau mati di depanku. Apa gunanya tahun-tahun usahaku? Liner. Jadi baik. Aku akan menahannya sebentar. Dan kau cari cara untuk melarikan diri cepat. Dia tidak akan peduli padamu. Aku tidak mau Jiang Feng. Aku tidak mau. Jangan khawatir.
Kau tidak bisa melarikan diri. Hari ini kau mati, itu semua kesalahan mereka. Aku akan membantai mereka semua. Kau bodoh tua. Kau berani. Kau hampir mati. Apa yang tidak aku berani? Lupakan saja. Aku tidak mau repot lagi. Lihat saja dia terculik oleh. Tidak, hatiku pedang. Apa yang kau lakukan? Hati pedang bawaan. Asal itulah keramaian kau akan. Hati pedang bawaan. Begini cara menggunakannya. Bodoh tua. Perhatikan baik-baik. Ini. Hati padang penyeberangan tubuh. Penguasaan tulang pedang. Apa yang kau lakukan? Hati pedang bawaan. Bagaimana itu mungkin? Kekuatan fisikmu benar-benar menyamai milikku. Tak ada yang mustahil. Mari. Hahaha. Baiklah. Karena begitu, maka matilah. Selama 100 tahun, tidak seorang pun pernah memaksa saya gunakan kekuatan puncak lagi. Dan ini adalah yang terus. Nah, sayangnya Anda punya skill pedang hebat, tapi tak ada pedang untuk dipakai. Pedang darah sepenuhnya ditangkap oleh saya. Sekarang Anda tidak bersenjata. Bagaimana Anda bisa mengalahkan saya? Siapa yang bilang saya tak punya pedang? Aduh. Tuan, aku akhirnya tahu pedang ketigaku apa. Tulang pedang disempurnakan. Menggunakan tubuh kau sebagai pedang. Ada... Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada pedang lain? Pedang itu tersembunyi. Pedang tersembunyi adalah ini. Berhenti berpura-pura. Tubuhku telah ditempa 1000 kali. Sejak aku memasuki alam surgawi, tak ada yang bisa menghancurkannya. Pedang tulangmu, aku tidak percaya bisa lebih keras dariku. Aduh! Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Hujan akan menunjukkan. Bocah bodoh. Tunggu kepalan besiku menghancurkan pedang tulangmu. Aku ingin melihat trik lain apa yang kau punya. Ini bukan pedang tulang. Ini adalah tulang pedangku. Bagaimana mungkin? Kepalan besiku. Liner. Liner bangun. Liner. Zhang Feng. Jangan khawatir. Yakatichi. Zhang Feng. Bangun. Zhang Feng, kamu benar-benar mengalahkan leluhur. Apa level kultivasimu sekarang? Aku juga tidak tahu. Mungkin itu Dewa Darat. Bagaimanapun itu lebih tinggi dari alam surga. Maka itu pasti Dewa Darat. Selain Dewa Darat, yang memiliki kultivasi ini dapat dengan mudah mengalahkan ahli alam surga. Dewa Darat. Dewa Darat. Zhang Feng. Kemudian dalam beberapa hari, konferensi penilaian alam surga. Kita pasti menang. Setelah ayah pergi, aku berjanji padanya.
untuk membantu Sekte Pedang Lingxiao kita memulihkan reputasinya. Tetapi Sekte Pedang Lingxiao selalu menjadi sekte tingkat rendah. Tetapi sekarang denganmu, kita pasti bisa. Zhang Feng, kemudian dalam beberapa hari, konferensi penilaian, akankah kamu pergi? Selama kamu mau, apapun tidak masalah. Hei, Kakak, Zhang Feng, aku terlalu sombong dulu. Berpikir Wang Mingyang adalah pria baik dan ingin menjodohkan Yilin dengannya. Jika bukan karena kau sudah berulang hidup adikku. Kakak, aku tahu kau melakukannya demi kebaikanku. Kita semua adalah keluarga. Tolong bangun. Tidak. Biar aku selesaikan. Dan ada jasa menyelamatkan nyawa. Aku, Xiang Tiange. Dalam hidup ini, tidak ada cara untuk membalas. Kakak, amat kabar dosa pada ini. Berarti hal ini sudah berlalu. Lagi pula, Yilin benar. Kita sekarang adalah keluarga. Jadi jangan bicara seperti orang asing. Jika ada ucapan dia masa depan, beritahu aku saja. Haha, bagus. Yilin beruntung memiliki kau, pasangan yang sangat baik. Dengan begitu, aku bisa tenang. Jadi kalian berdua cepat-cepat uji. Aku akan pulang sekarang dan mempersiapkan pernikahan kalian. Kakak. Haha. sial. Dan aku selalu bertemu kalian di mana-mana, kalian sekelompok pecundang. Kamu hampir tidak selamat waktu lalu, itu hanyalah keberuntunganmu. Namun sekte pedang Lingxiao milikmu bukanlah sekte besar. Juga kamu mengalami bencana sekte Tianxi. Aku katakan, kamu tidak merencanakan dengan baik untuk menstabilkan sektemu. Namun kamu berani mengikuti tes. Itu kepercayaan diri berlebihan. Wei Xing sementara membantu kami menyembunyikan berita. Sekarang berita publik adalah pengadilan mengendalikan sekte Tianxi. Mengerti. Ya, Urusan sekte pedang Lingxiao kapan menjadi perhatian Tuan Muda sekte Teratai Merah? Mungkin Tuan Muda Wang berpikir sekte Teratai Merah tidak punya masa depan dan ingin bergabung dengan sekte pedang Lingxiao kami. Kami! Maka itu Tuan Muda Wang perlu bekerja keras. Karena sekte pedang Lingxiao kami tidak pernah membutuhkan orang bodoh yang mengandalkan orang lain. Pembual tidak berguna. Baiklah, jadi apa jika aku lemah? Anggota kuat manapun dari sekte Teratai Merah ku dapat dengan mudah mengalahkan seluruh sektemu. Aku hanya berharap bahwa selama inspeksi sekte, jika nilai sekte pedang Lingxiao buruk, kamu tidak akan datang menangis padaku. Kau hanya cepat mengingatkan dengan baik Tuan Muda Wang bahwa mengandalkan orang lain hanya sementara. Lebih baik menghabiskan waktu meningkatkan kekuatan sendiri lebih awal. Inspeksi sekte dimulai. Para pahlawan dan prajurit terhormat, karena kalian berkumpul di sini, di Persekutuan Bela Diri, pastinya untuk penilaian peringkat sekte. Baiklah, kita akan langsung ke intinya. Penilaian peringkat sekte ini hanya memiliki satu aturan, yaitu untuk menilai kekuatan anggota terkuat dalam sekte. Selama sekte memiliki satu anggota dengan kekuatan yang sesuai, sekte dapat ditingkatkan. Dan metode untuk menilai anggota terkuat dalam sekte. Ini adalah batu deteksi. Benar. Selama kamu menyerang batu deteksi, batu itu akan menentukan tingkat orang tersebut. Ujian dimulai. Sekte mana yang ingin mencoba? Sekte Teratai Merah saya bersedia mencoba. Bagus. Seperti yang diharapkan dari sekte Teratai Merah. Silakan maju dengan cepat. Ini adalah alam surgawi. Bagus, tidak buruk. Tidak buruk, tidak buruk. Sekte Teratai Merah, kelas 1 tingkat rendah. sekte pedang Lingxiao saya juga ingin menguji. Sekte pedang Lingxiao. Sekte pedang Lingxiao tidak ada dalam daftar. Mundur. Mengapa begitu? Sekte pedang Lingxiao kami mungkin kecil, tapi kami tetap sekte yang lurus dan terhormat. Mengapa Anda tidak mengizinkan ujian? Sekte pedang Lingxiao baru-baru ini mengalami bencana besar.
Tak terhitung elit yang tewas, terluka, atau melarikan diri. Bahkan di dalam sekte, fasilitas telah rusak parah. Bahkan jika sekte Anda masih memiliki ahli kultivasi yang kuat, apa bedanya? Bisakah sebuah sekte bertahan dengan hanya satu orang? Satu penyintas tunggal tidak membuat sekte. Sebuah sekte yang berkurang menjadi hanya reruntuhan. Tidak sepenuhi syarat untuk peringkat. Turun sekarang. Jangan tunda ujian untuk sekte lain. Aturan dengan jelas menyatakan bahwa selama sebuah sekte memiliki ahli yang kuat, mereka berhak untuk mengikuti tes. Anda, ini adalah dendam pribadi, bukan keadilan. Anda terlalu berlebihan. Aku harus menggarak sekte pedang Ling Xiao, dan apa yang bisa kau lakukan? Setidaknya kamu sebuah sekte. Di sekte ini, hanya kamu yang berada di alam mistis, dan saudaramu di alam bumi. Sekte seperti ini, aku benar-benar tidak tahu apa artinya untuk eksis. Namun, jika kau benar-benar ingin menguji, itu tidak mustahil. Oh, saudaramu ingin kamu menikah denganku, kan? Meskipun situasi sekte pedang Ling Xiaomu saat ini, kamu menikah denganku adalah naik tingkat. Namun, jika kamu setuju menjadi selir, itu juga bisa dirundingkan. Kamu sampah berani-beraninya menginginkan Liner. Mimpi saja. Kalau begitu tidak ada cara lain. Penjaga sah untuk wakil pemimpin aliansi. Usir mereka. Wakil pemimpin, apakah ada aturan bahwa jika sebuah sekte memiliki ahli realm bumi, ia dapat mendirikan sekte? Benar. Ada aturan seperti itu. Karena demikian, kalau Xiang Tiangge dari sekte pedang Ling Xiao sudah lama menjadi ahli realm bumi, mengapa dia tidak bisa diuji? Ya, jika kamu menyebutkan aturan ini sejak awal, aku mungkin akan membuat pengecualian. Ya, tapi sekarang, maaf, 1 jam telah berlalu. Ujian sudah selesai. Sekte pedang Ling Xiao tidak lagi memiliki kesempatan. Kamu jelas-jelas mengatakan 2 jam, tapi sekarang kamu terang-terangan mengubah kata-katamu untuk menyusahkan kami. Hasil ini, kami sekte pedang Ling Xiao tidak menerima. Kami tidak menerima. Kamu sekte pedang Ling Xiao yang remeh. Hak apa yang kamu miliki untuk tidak menerima? Jujur saja, jam yang tersisa kami simpan untuk tamu terhormat. Kamu tidak layak. Jika kamu menyinggung tamu terhormat, sekte pedang Ling Xiao, jangan sebut peringkat. Apakah kamu bisa bertahan? Di masa depan masih menjadi pertanyaan. Tamu terhormat. Tamu hormat. Jadi itu tamu hormat. Wakil pemimpin persekutuan. Bolehkah saya tanya siapa itu yang persekutuan seni bela diri akan tunggu 1 jam ekstra untuk... Hahaha. Persekutuan seni bela diri kami bukan sekte biasa yang bisa dibandingkan. Tentu saja mereka tamu berperingkat tertinggi di dunia. Bahkan identitas tamu ini melampaui pengetahuanmu. Karena Tuan Muda Gerbang Teratai Merah bertanya, aku akan beritahukan. Beberapa hari lalu, pemimpin persekutuan kami menerima kabar dari Biro Penenang bahwa hari ini seorang Dewa Darat mungkin datang. Apa? Dewa Darat? Di dunia saat ini masih ada ahli-ahli seperti itu. Tentu saja. Hanya ahli-ahli seperti itu yang bisa menarik perhatian aliansi bela diri kita. Hanya ahli-ahli seperti itu yang akan dipercayai oleh pemimpin aliansi kita untuk saya sambut dengan baik. Wah, wakil pemimpin, saya selalu berharap untuk bertemu dengan ahli seperti Land Immortal. Tolong, wakil pemimpin, perkenalkan saya kepadanya. Karena Yang Master dari Red Lotus Sect memiliki ketulusan seperti itu, maka saya akan dengan enggan merekomendasikanmu. Bagus. Tidak seperti beberapa orang, saya khawatir dalam hidup ini, mereka tidak punya kesempatan untuk melihat orang seperti itu. Land Immortal, maksud saya? Kau, Dewa Tanah, dasar tidak berguna. Hei, aku belum pernah melihat seseorang yang begitu tidak tahu malu. Kau bahkan berani pakai nama Dewa Tanah. Anak yang bodoh. Kau berani menghina tamu terhormat aliansi bela diri kami. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Ada wakil pemimpin aliansi. Kau tidak perlu marah. Dia ini hanyalah seorang penempuh besi yang mengasah pedang tanpa kemampuan kultivasi sama sekali. Ternyata begitu. Pengawal. Usir orang-orang dari sekte pedang Ling Xiao untukku agar tidak menyinggung tamu terhormat nanti. Tunggu.
Wakil pemimpin aliansi, bukankah hari ini rapat ujian sekte? Apa yang kalian perdebatkan di sini? Pemimpin aliansi, pemeriksaan sekte sudah selesai. Ada beberapa orang bodoh yang tidak tahu tempatnya. Berani mengaku sebagai Dewa Tanah yang akan kita sambut hari ini. Aku menyuruh orang untuk mengusir mereka. Pemuda ini tidak tua, tetapi auranya sangat stabil. Departemen pemeriksaan hanya mengatakan seorang Dewa Tanah akan datang, tetapi tidak mengatakan siapa. Jangan-jangan saudara, karena kau mengaku sebagai Dewa Tanah, mengapa tidak pergi ke batu uji dan cari tahu dengan sekali coba? Pemimpin aliansi, dia hanya seorang yang tidak berguna, yang tidak tahu diri. Mengapa harus? Kapan aku membutuhkan nasihat darimu? Keluar. Saudara, silakan. Hahaha, aku tahu bahwa seseorang seperti Dewa Tanah tidak mungkin adalah sampah seperti kau. Jiang Feng, aku menyarankanmu untuk cepat keluar dari aliansi bela diri. Jika tidak, ketika Dewa Tanah tiba, kau tidak akan selamat. Bagaimana kalian tahu jika batu uji ini bisa mendeteksi alam Dewa Tanah atau tidak? Kau bicara omong kosong. Batu uji ini bisa menahan kekuatan penuh alam langit dan tidak akan hancur. Bahkan jika kau adalah Dewa Tanah, tidak mungkin tidak hancur sedikit pun. Kingwell, tangkap para pembohong ini untukku, terutama wanita ini. Antar dia langsung ke kamarku. Aku akan menginterogasi sendiri. Apa sebenarnya trik dalam ini? Tunggu. Kau bilang itu bisa menahan kekuatan penuh alam langit. Rakan, bisakah itu dibuktikan? Pemimpin aliansi bela diri memberikan penghormatan pada Dewa Tanah. Salam kepada Dewa Tanah. Cepat, cepat. Bawa kertas dan kuas. Mulai sekarang, sekte pedang Ling Xiao adalah satu-satunya sekte tingkat dewa di dunia ini. Tidak perlu. Aku hanya seorang penempa besi yang mengasah pedang. Bagaimana mungkin aku layak untuk menjadi sekte tingkat dewa? Bodoh. Dulu kau menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kau bahkan berani menghina Dewa Tanah. Itu sama saja cari mati. Wang Mingyang, ini semua salahmu. Dasar kau tidak berguna. Kau membuatku salah mengira Dewa Tanah. Aku tidak akan mengampunimu. Kau... Wang Mingyang, ini semua salahmu. Dasar kau tidak berguna. Kau membuatku salah mengira Dewa Tanah. Aku tidak akan mengampunimu. Kau, beraninya kau menuduhku. Apakah kau mengambil uangku? Serahkan. Pergi kau. Berhenti di situ. Hei, berhenti. Aku umumkan bahwa wakil pemimpin diusir dari aliansi bela diri dan sekte Honglian dibubarkan mulai saat ini. Selanjutnya, karena sekte pedang Ling Xiao memiliki seorang Dewa Tanah, mulai hari ini ia menjadi sekte tingkat dewa. Mulai sekarang, jika ada yang tidak menghormati sekte pedang Ling Xiao, itu berarti tidak menghormati aliansi bela diri kita. Hasil ini, apakah kau puas? Nona, ya seseorang dari sekte pedang Ling Xiao datang untuk menemuimu. Mengapa buru-buru? Tunggu sampai rapat ujian selesai. Tamu itu mengaku sebagai Ketua Changjian. Apa?